Dengarkan baik-baik. Jangan buka video ini kalau Anda tidak siap untuk berubah. Karena apa yang akan Anda dengar bisa mengguncang fondasi hidup Anda. Bukan hanya pikiran Anda, tapi jiwa Anda. Pernahkah Anda merasa seperti ada kekuatan di dalam diri Anda yang tidak bisa dijelaskan, tapi selalu memanggil? Sebuah bisikan lembut yang berkata bahwa Anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar? Itulah suara dari pikiran bawah sadar Anda. Dan Napoleon Hill menyebutnya, kekuatan paling misterius tapi paling menentukan dalam perjalanan menuju kesuksesan sejati. Jangan skip video ini, karena ini bukan hanya tentang uang atau keberhasilan duniawi. Ini tentang memahami siapa diri Anda dan bagaimana mengendalikan kekuatan terdalam dalam diri manusia. Bayangkan sejenak, di dalam diri Anda ada ruang tak terlihat. Sebuah medan energi yang menyimpan semua keyakinan, ketakutan, mimpi, dan trauma Anda. Itulah pikiran bawah sadar Anda. Dan yang tidak banyak orang sadari adalah Pithitates, pikiran bawah sadar, bukan hanya menyimpan kenangan atau emosi. Ia adalah pilot diam-diam yang mengarahkan seluruh keputusan hidup Anda. Tanpa Anda sadari, setiap pilihan, setiap reaksi, dikendalikan oleh program lama di bawah permukaan kesadaran Anda. Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran dapat dicapai oleh manusia. Tapi, bagaimana Anda bisa membayangkan dan percaya sesuatu? Kalau pikiran bawah sadar Anda penuh dengan batasan dan ketakutan, inilah rahasia besar yang tidak diajarkan di sekolah. Pikiran sadar hanya 5% dari kekuatan mental Anda. 95% sisanya adalah bawah sadar. Itulah kenapa banyak orang bermimpi jadi kaya, tapi tetap miskin. Bermimpi jadi bahagia, tapi tetap merasa kosong. Karena mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang hidup dalam pola lama. Pola yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua, lingkungan, dan pengalaman traumatis. Tapi kabar baiknya, pola itu bisa diubah. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Kita tidak berbicara tentang motivasi sesaat. Kita berbicara tentang transformasi pikiran, perubahan dari dalam yang akan mengubah segalanya dari luar. Napoleon Hill mengajarkan sebuah konsep luar biasa bernama autosuggestion. Ini bukan mantra, bukan sulap, tapi ini adalah seni memberi perintah pada bawah sadar Anda, hingga ia mengubah kenyataan Anda. Setiap kali Anda berkata, "Saya tidak bisa," "Saya bodoh," "Saya gagal," pikiran bawah sadar Anda menyimpannya dan menjadikannya kebenaran. Tapi jika Anda mulai berkata setiap hari, "Saya kuat," "Saya pantas kaya," "Saya sedang membangun hidup terbaik saya," lambat laun pikiran bawah sadar Anda akan mengikuti. Dan dunia luar akan mencerminkan dunia dalam Anda. Pernahkah Anda bangun di pagi hari dan merasakan kecemasan yang Anda sendiri tidak tahu asalnya? Atau merasa seperti ada yang menghambat langkah Anda? Padahal tidak ada halangan nyata di luar? Itu bukan karena hidup Anda sulit. Itu karena pikiran bawah sadar Anda mengulang-ulang program lama yang menolak perubahan. Inilah kenapa banyak orang kembali pada hubungan yang sama, pekerjaan yang sama, kesalahan yang sama, bukan karena mereka bodoh, tapi karena program bawah sadar mereka belum berubah, dan perubahan itu hanya bisa dimulai dengan kesadaran. Sadari sekarang bahwa Anda memiliki kendali penuh atas apa yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Katakan dalam hati sekarang, "Aku siap mengubah diriku. Aku bukan korban masa laluku. Aku pemimpin takdirku." Jika Anda bisa mengatakan itu dengan keyakinan, maka benih perubahan sudah ditanam hari ini. Tapi jangan berhenti di situ. Perubahan sejati memerlukan disiplin jiwa.
Itu sebabnya Napoleon Hill juga menekankan kekuatan dari desire ardente, keinginan membara, keinginan yang tidak padam saat gagal, keinginan yang tetap hidup meski ditolak, keinginan yang Anda bawa saat berdoa, menangis, dan bermimpi dalam kesunyian. Itulah bahan bakar sejati untuk menulis ulang pikiran bawah sadar Anda. Dan satu hal penting lainnya, pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Itulah mengapa visualisasi sangat kuat. Setiap kali Anda membayangkan impian Anda dengan jelas, menyentuhnya, merasakannya, mencium aromanya dalam imajinasi Anda, bawah sadar Anda mulai bekerja menciptakan jembatan ke sana. Tapi hanya jika Anda konsisten. Hanya jika Anda mengizinkan iman menggantikan keraguan. Iman bukan hanya soal agama. Iman adalah kepercayaan tanpa bukti yang terus Anda bawa, bahkan ketika semuanya tampak mustahil. Jika Anda pernah berkata dalam hati, "Aku tahu aku dilahirkan untuk sesuatu yang besar," itu bukan ego. Itu adalah suara dari diri sejati Anda yang sedang memanggil Anda pulang. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena perjalanan ini baru dimulai, dan Anda tidak sendiri. Lanjutkan mendengarkan, karena disinilah perjalanan Anda semakin dalam, semakin dekat ke pusat kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bayangkan sejenak, Anda berdiri di depan dua jalan. Yang satu nyaman, aman, tapi membosankan. Yang satu lagi, gelap, tidak pasti, tapi penuh harapan dan makna. Mana yang akan Anda pilih? Kebanyakan orang memilih jalan pertama, karena pikiran bawah sadar mereka telah diprogram untuk takut. Takut gagal, takut dinilai, takut mengecewakan. Padahal di balik semua ketakutan itu, ada kekuatan luar biasa yang menunggu untuk dibangkitkan. Pikiran bawah sadar Anda bukan musuh. Ia adalah penjaga. Ia ingin Anda aman. Tapi yang ia tidak tahu adalah bahwa pertumbuhan sejati tidak pernah terjadi dalam zona nyaman. Napoleon Hill mengajarkan, ketika pikiran manusia diisi dengan tujuan yang pasti dan keinginan yang membara, maka tidak ada batasan pada pencapaiannya. Tapi untuk itu, Anda harus mengarahkan pikiran bawah sadar Anda, bukan membiarkannya liar. Disinilah autosugesti menjadi kunci. Bukan hanya mengucapkan kalimat positif secara acak, tapi mengucapkannya dengan emosi, dengan perasaan, dan dengan konsistensi. Coba katakan ini dalam hati sekarang, saya sedang membentuk takdir saya. Saya adalah magnet bagi semua hal baik dalam hidup. Saya layak bahagia, kaya, dan damai. Ulangi setiap pagi. Ulangi setiap malam. Ulangi saat hati Anda ragu, saat langkah terasa berat, saat dunia menolak. Karena setiap kali Anda mengulang, Anda sedang membentuk jalur baru di dalam otak Anda. Jalur baru ini akan menjadi jalan hidup Anda yang baru. Dan tahu apa yang luar biasa? Pikiran bawah sadar bekerja 24 jam sehari. Ia tidak tidur. Ia menyerap setiap kata yang Anda ucapkan, setiap gambaran yang Anda bayangkan, setiap emosi yang Anda rasakan. Itulah sebabnya, hati-hatilah dengan apa yang Anda tanam. Karena jika Anda menanam rasa takut, maka rasa takut akan tumbuh. Jika Anda menanam keraguan, maka keraguan akan berkembang. Tapi jika Anda menanam harapan, maka harapan akan mekar menjadi kenyataan. Jangan remehkan kekuatan satu pikiran, karena satu pikiran bisa menjadi kebiasaan. Satu kebiasaan bisa menjadi karakter, dan karakter Anda akan menentukan nasib Anda. Napoleon Hill menyebut proses ini sebagai transmutasi keinginan. Bayangkan keinginan seperti api. Jika Anda biarkan menyala tanpa arah, ia bisa membakar dan menghancurkan. Tapi jika Anda arahkan ke tungku yang tepat, ia bisa menjadi sumber energi tak terbatas. Keinginan yang Anda miliki saat ini untuk hidup lebih baik, lebih damai,
lebih sukses, bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan dari alam bawah sadar Anda. Sebuah sinyal bahwa waktunya telah tiba untuk bangun dari tidur panjang. Tapi jangan berjalan sendiri. Bangunlah mastermind. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kumpulan dua atau lebih pikiran yang bersatu dalam harmoni. Dalam budaya kita di Indonesia, ini seperti majelis hikmah tempat orang-orang bijak berkumpul untuk berbagi energi dan arah. Temukan orang-orang yang mengangkat Anda, bukan yang melemahkan. Yang melihat potensi Anda, bukan kekurangan Anda. Karena ingat, pikiran bawah sadar Anda juga menyerap energi dari orang di sekitar Anda. Lingkungan Anda bukan hanya mempengaruhi, tapi menanamkan. Jika Anda dikelilingi oleh keluhan, kemarahan, pesimisme, itulah yang akan ditanamkan dalam bawah sadar Anda. Tapi jika Anda dikelilingi oleh visi, semangat, dan cinta, maka itu juga yang akan tumbuh dalam diri Anda. Dengarkan baik-baik sekarang. Setiap detik yang Anda lewati dalam kesadaran ini adalah kesempatan untuk menulis ulang hidup Anda. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan versi terbaik dari diri Anda. Bayangkan cara ia berbicara, cara ia berpikir, cara ia mencintai dirinya sendiri. Rasakan kehadirannya, karena dia bukan imajinasi. Dia adalah diri sejati Anda, yang sedang menunggu untuk diaktifkan melalui pikiran bawah sadar Anda. Klik subscribe jika Anda merasa sedang bangkit dari tidur panjang. Karena jalan ini bukan untuk semua orang, tapi Anda dipanggil untuk ini. Jangan buru-buru membuka mata. Biarkan diri Anda tenggelam sebentar dalam bayangan itu. Versi terbaik dari diri Anda, bukan angan-angan, tapi panggilan jiwa yang selama ini tertahan oleh keraguan dan luka lama. Dan di balik luka-luka itu, terdapat pintu menuju kebebasan batin. Kebebasan yang hanya bisa dicapai bila Anda memiliki kesabaran spiritual. Napoleon Hill berkata, kesabaran bukan hanya menunggu, tapi menunggu dengan keyakinan bahwa hasilnya sudah pasti. Dan dalam budaya kita, ini sangat selaras dengan konsep iman. Iman bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi percaya bahwa setiap langkah Anda sedang dituntun meski belum terlihat hasilnya. Kita hidup di dunia yang terburu-buru, ingin hasil cepat, ingin perubahan instan, tapi pikiran bawah sadar bekerja seperti akar pohon. Ia tumbuh perlahan, tapi ketika kuat, ia menopang kehidupan Anda selamanya. Jadi hari ini, saya ingin Anda janji pada diri sendiri. Bukan janji untuk kaya besok. Bukan janji untuk sukses minggu depan. Tapi janji untuk tetap berjalan meski belum melihat hasilnya. Karena disitulah letak iman sejati. Dan hanya orang-orang yang memiliki iman kuat yang bisa menulis ulang takdir mereka. Jika Anda merasa hidup Anda selama ini penuh hambatan, bukan karena takdir Anda gelap, tapi karena Anda belum mengenal cahaya dalam diri sendiri. Cahaya itu adalah tujuan hidup Anda yang belum dihidupkan. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definite chief aim, sasaran utama hidup. Sebuah alasan mengapa Anda bangun setiap pagi. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menggenapi panggilan jiwa Anda. Coba tanyakan pada diri Anda sekarang, untuk apa saya benar-benar hidup? Apa yang membuat hati saya menyala, bahkan tanpa dibayar? Apa yang saya lakukan dengan penuh cinta, bahkan jika dunia tidak mengerti? Pertanyaan ini bukan retorika, ini adalah peta menuju jiwa Anda. Dan ketika Anda menemukannya, segalanya akan mulai selaras, pintu-pintu akan terbuka, orang-orang yang tepat akan muncul, kesempatan akan datang tanpa dipaksakan. Tapi, hanya jika Anda hidup dari tempat yang benar, dari frekuensi batin yang selaras dengan tujuan tertinggi Anda.
Disinilah pentingnya menjaga getaran pikiran Anda. Pikiran bawah sadar adalah magnet. Ia tidak menarik apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda pancarkan. Jika Anda memancarkan rasa cukup, rasa syukur, dan harapan, maka semesta akan merespons. Tapi jika Anda memancarkan kekurangan, ketakutan, dan keluhan, maka Anda akan terjebak dalam siklus yang sama. Maka dari itu, setiap pagi, jangan mulai hari dengan membuka media sosial. Mulailah dengan menyentuh kembali tujuan Anda. Ucapkan afirmasi. Bayangkan impian Anda. Berdoa dalam kesadaran penuh. Karena ketika Anda mengarahkan frekuensi batin Anda dengan tepat, pikiran bawah sadar, Anda akan mulai membangun realitas baru. Bukan lewat keajaiban luar biasa, tapi lewat kebetulan kecil yang terus terhubung. Seperti bertemu orang yang kebetulan membuka jalan, mendapat pesan yang tidak sengaja menggugah, atau video ini yang tidak sengaja Anda klik. Padahal tak ada yang kebetulan. Anda dituntun kemari, karena saat ini adalah waktunya Anda bangkit. Pikiran bawah sadar Anda siap dibentuk ulang, dan Anda memiliki semua alatnya, keyakinan, keinginan, dan keputusan. Tapi ingat, transformasi bukan untuk mereka yang setengah hati, bukan untuk mereka yang hanya menonton dan lupa besoknya. Tapi untuk jiwa-jiwa yang berkata, "Aku siap berubah." Bahkan jika itu berarti meninggalkan siapa diriku selama ini. Apakah Anda siap? Jika iya, katakan dalam hati sekarang juga, "Saya adalah pencipta realitas saya. Saya sedang menulis ulang program bawah sadar saya. Saya percaya, saya layak, dan saya akan berhasil." Klik subscribe jika Anda merasa ini bukan sekadar video, tapi sebuah panggilan jiwa yang selama ini Anda tunggu, karena perjalanan ini masih panjang, dan langkah selanjutnya akan membawa Anda lebih dalam ke pusat kekuatan sejati Anda. Dengarkan, karena di bagian inilah banyak orang memilih mundur. Bukan karena lelah, tapi karena pikiran bawah sadar mereka belum siap melepaskan identitas lama. Identitas yang berkata, "Saya tidak cukup pintar. Saya berasal dari keluarga biasa saja. Saya terlalu tua untuk berubah." Tapi, siapa yang menanam kalimat itu di kepala Anda? Apakah benar-benar dari Anda? Atau dari guru yang pernah meremehkan? Keluarga yang terbatas cara pandangnya? Lingkungan yang tak pernah percaya pada impian? Pikiran bawah sadar Anda adalah hasil rekaman hidup Anda. Sejak kecil, sejak Anda belum bisa memilih. Dan sekarang, sudah saatnya Anda menjadi penulis baru dari rekaman itu. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kesadaran adalah kuasa tertinggi manusia. Bila Anda sadar akan isi pikiran Anda bisa menggantinya. Bila Anda sadar akan suara negatif dalam diri, Anda bisa membisukannya. Bila Anda sadar bahwa Anda bukan pikiran Anda, maka Anda bisa menciptakan pikiran baru. Dan disinilah transformasi sejati dimulai. Ketika Anda memilih untuk menjadi versi baru, secara sadar. Bayangkan kembali, ada dua suara dalam diri Anda. Satu adalah ketakutan lama. Yang satu lagi adalah impian yang Anda sembunyikan. Dan setiap hari, keduanya berperang. Tapi siapa yang menang? Yang paling sering Anda beri makan. Jika setiap hari Anda memberi makanan pada keraguan, maka keraguan akan menang. Tapi jika setiap hari Anda memberi energi pada harapan dan visi, maka harapan akan tumbuh lebih kuat dari ketakutan. Cobalah latih ini. Setiap kali Anda menangkap pikiran negatif, berhenti, tarik napas, dan tanyakan, apakah ini kebenaran atau hanya program lama? Karena seringkali kita hidup bukan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan cerita yang pernah kita percaya. Dan cerita itu bisa diubah, bukan dalam semalam, tapi dimulai hari ini, di momen ini.
lewat keputusan kecil, untuk tidak lagi hidup berdasarkan luka lama. Napoleon Hill berkata, setiap kekalahan membawa benih untuk kemenangan yang setara. Jadi meskipun Anda pernah gagal, itu bukan akhir. Itu hanya bahan bakar baru bagi pikiran bawah sadar Anda. Syaratnya satu, maknai kegagalan Anda. Jangan abaikan, jangan disangkal, tapi hadapi dan katakan, apa pelajaran di balik ini? Apa yang bisa saya ubah mulai sekarang? Dan begitu Anda mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, pikiran bawah sadar Anda pun akan mulai menyambut risiko dengan ketenangan. Itulah kekuatan orang sukses. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka mengubah arti dari rasa takut itu. Takut tidak lagi menjadi penghalang, tapi menjadi penanda arah. Jika Anda takut, itu tandanya Anda sedang melangkah keluar zona lama Anda. Dan justru di luar zona itu, pikiran bawah sadar akan mulai membuka jalur-jalur baru. Karena ketika Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, otak Anda mulai membuat koneksi baru. Inilah bentuk nyata dari pertumbuhan. Bukan membaca buku lebih banyak, bukan mendengar motivasi lebih sering, tapi bertindak dari tempat yang berbeda dalam diri Anda. Hari ini, buat satu keputusan baru, kecil saja, tapi penuh kesadaran. Mungkin itu berarti bangun 30 menit lebih pagi. Mungkin itu artinya menghubungi orang yang Anda takuti sebelumnya, atau menuliskan visi hidup Anda di kertas dan membacanya setiap pagi. Apapun itu, lakukan bukan karena harus, tapi karena Anda ingin hidup dengan arah. Napoleon Hill menyebutnya sebagai keputusan tegas, definiteness of decision. Karena orang yang ragu-ragu akan selalu ditunda oleh semesta. Tapi orang yang memutuskan akan dibukakan jalannya. Klik subscribe jika Anda memutuskan untuk tidak lagi hidup dengan keraguan. Karena video ini bukan sekadar kata-kata, tapi cermin yang sedang menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya dan siapa yang bisa Anda jadi jika Anda berani meninggalkan versi lama Anda. Tarik napas perlahan dan biarkan kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari diri Anda. Karena di bagian ini, kita akan masuk lebih dalam ke inti dari perubahan yang sejati. Setiap manusia diberi dua kekuatan sejak lahir, keinginan dan kehendak bebas. Tapi banyak yang mengira keinginan hanyalah mimpi kosong, dan kehendak bebas hanya terbatas pada pilihan sehari-hari. Padahal, jika Anda memahami dua kekuatan ini, Anda bisa membentuk hidup Anda seperti seorang pemahat membentuk batu menjadi patung yang agung. Napoleon Hill menulis, kekuatan kehendak digunakan untuk menjaga pikiran tetap fokus pada tujuan utama. Bukan untuk mengubah dunia luar dulu, tapi untuk mendisiplinkan dunia dalam. Karena sebelum Anda menjadi seseorang yang baru, Anda harus berpikir seperti orang itu, bertindak seperti dia, merasa seperti dia, hidup dengan getaran yang selaras dengannya. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana mengubah perasaan? Bagaimana merasakan seperti orang sukses, padahal saat ini hidup penuh tekanan? Jawabannya ada dalam visualisasi kreatif. Napoleon Hill menggunakannya setiap hari, dan kini Anda juga bisa. Tutup mata setelah video ini. Bayangkan dengan jelas ruang hidup impian Anda. Bayangkan tubuh sehat Anda, keuangan yang stabil, relasi yang harmonis, rasa damai di dalam hati. Jangan hanya melihat gambarnya, rasakan seolah Anda sudah di sana. Rasakan napas Anda lebih ringan, rasakan senyum Anda lebih tenang. Rasakan keberlimpahan yang tidak tergantung pada apapun. Kenapa ini penting? Karena pikiran bawah sadar tidak tahu perbedaan antara realita dan imajinasi. Jika Anda cukup sering membayangkan, maka tubuh Anda mulai percaya itu nyata. Dan saat tubuh percaya, tindakan Anda berubah.
Cara bicara Anda berubah, cara Anda hadir di dunia berubah. Dan itulah titik baliknya. Saat dunia luar mulai mengikuti dunia dalam, tapi jangan salah, ini bukan sulap, bukan dalam sehari, bukan sekadar afirmasi tanpa rasa. Anda harus melatih ini setiap hari. Seperti seorang petani yang menyiram benih setiap pagi, meski belum ada bunga yang terlihat. Karena itu, mulai hari ini, buat ritual sederhana, 1 jam pagi dan 1 jam malam. Gunakan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Baca tujuan Anda. Ucapkan afirmasi Anda. Bayangkan impian Anda. Tuliskan rasa syukur Anda. Jangan skip video ini, karena mungkin inilah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Satu perubahan kecil bisa membawa arah yang sama sekali berbeda. Dan jika Anda merasa sendiri dalam perjalanan ini, ingat, Anda tidak sendirian. Ada jutaan orang di seluruh dunia yang juga sedang bangun. Jiwa-jiwa yang mulai menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tempat bertahan hidup, tapi tempat berevolusi secara spiritual. Kita bukan hanya tubuh, kita bukan hanya pikiran, kita adalah kesadaran. Dan pikiran bawah sadar adalah jembatan antara dunia materi dan jiwa Anda. Napoleon Hill percaya, sukses sejati tidak datang dari kekuatan luar, tapi dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi, jika Anda sudah menonton sejauh ini, saya tahu satu hal tentang Anda. Anda siap untuk bangkit. Bukan bangkit untuk mengejar pujian, tapi untuk hidup dalam versi tertinggi dari diri Anda. Yang sejati, yang kuat, yang damai. Maka sekarang, pejamkan mata, ambil napas panjang, dan ucapkan dalam hati, saya siap menyambut hidup baru saya. Saya bukan cerita lama saya. Saya sedang membentuk masa depan saya dari dalam. Klik subscribe jika Anda merasakan perubahan sedang dimulai dalam diri Anda, karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan membuka lebih banyak kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam jiwa Anda. Sekarang, bayangkan diri Anda berjalan di sebuah jalan sunyi. Langit senyap. Udara terasa hangat di kulit Anda. Tapi ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di depan Anda terbentang 2 jalan. Satu jalan lama yang Anda kenal, yang penuh kenyamanan, tapi penuh rasa hampa. Satu lagi, jalan asing, gelap, tidak pasti, tapi hati Anda merasa terpanggil ke sana. Itulah simbol dari pertumbuhan sejati. Dan pada titik ini, pikiran bawah sadar Anda akan menguji Anda. Ia akan berbisik, "Kamu yakin bisa? Bagaimana kalau gagal lagi? Apa kata orang nanti?" Jangan lawan suara itu. Jangan marah padanya. Karena suara itu adalah bagian dari Anda yang belum pernah diajak untuk tumbuh. Berikan pelukan batin pada ketakutan itu dan katakan dalam hati, "Aku mendengarmu, tapi aku tidak akan berhenti. Aku mengerti kamu takut, tapi kita harus terus melangkah." Napoleon Hill berkata, ketika keinginan Anda cukup kuat, Anda akan menemukan cara. Tapi itu bukan hanya tentang cara di luar. Itu tentang membangun kemauan batin yang lebih besar dari alasan-alasan lama Anda. Sekarang, mari kita bicarakan tentang transmutasi keinginan. Salah satu konsep terdalam dari Napoleon Hill. Keinginan itu seperti api. Ia bisa membakar dan menghancurkan, atau ia bisa menerangi jalan Anda, jika Anda tahu cara mengarahkannya. Transmutasi berarti mengubah dorongan kuat dalam diri Anda, baik itu rasa frustasi, ambisi, bahkan nafsu, menjadi energi spiritual dan kreatif. Jadi ketika Anda merasa putus asa, jangan tenggelam dalamnya. Ubah rasa sakit itu menjadi doa. Ubah kemarahan menjadi keputusan. Ubah keraguan menjadi langkah kecil. Karena semua emosi dalam diri Anda bisa menjadi bahan bakar jiwa jika diarahkan dengan benar. Dan Anda tak perlu jadi orang sempurna dulu.
Anda hanya perlu jadi orang yang siap berjalan dalam kesadaran. Inilah momen yang menentukan saat Anda berhenti menunggu motivasi dan mulai menjadi sumber motivasi itu sendiri. Bukan dari dunia luar, tapi dari sumber cahaya dalam diri Anda. Mulailah hari ini dengan sebuah deklarasi. Aku bukan korban masa laluku. Aku adalah arsitek masa depanku. Setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan sedang membentuk takdirku. Karena satu langkah spiritual dalam kesadaran jauh lebih kuat dari 1000 langkah dalam autopilot. Klik like jika Anda merasa langkah kecil ini telah menyalakan sesuatu dalam diri Anda. Dan klik subscribe, karena kita akan terus menyelam lebih dalam video-video berikutnya. Karena Anda layak untuk memaafkan diri Anda, melepaskan cerita lama, hidup dengan damai dan arah, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, semua perjuangan ini bukan soal uang, status, atau pengakuan, tapi soal kembali pulang ke jiwa Anda, ke tempat di mana Anda merasa cukup, damai, dan hidup. Dan jika suara dalam hati Anda berkata, "Saya belum sepenuhnya yakin, tapi saya ingin terus berjalan," maka peluklah suara itu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang terbangun. Dan jiwa yang terbangun akan menemukan jalannya, meski melalui jalan yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Terima kasih telah menonton sampai sini. Ini bukan akhir, ini baru awal.